Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gun Mauludin Fadilah dengan NIM 415201110086. Di sini saya akan memaparkan tentang makalah yang dimana makalah ini berjudul Manajemen Layanan Akses Internet Menggunakan Manajemen Bandwidth dan Content Filtering di Lingkungan Data Center Kaliberta Kementerian Dalam Negeri. Makalah ini menjelaskan lebih ke implementasi dan pengujian serta penerapan atau implementasi yang pada judul penelitian yang saya ambil. Baik, di makalah ini menjelaskan bahwa alasan ataupun saya mengambil judul penelitian ini ya yang pasti dengan alasan saya di lingkungan kerja ini, di lingkungan data center ini kan merupakan lingkungan data center yang memiliki repositori terpusat sebagai salah satu data center yang menyimpan data-data penting seperti itu. Adapun alasan lain di lingkungan kerja yang saya alami saat ini itu tidak memiliki manajemen ataupun aturan terkait security network. Jadi ketika saya di lingkungan kerja ini memiliki atau akses internet ini tidak ada batas. Jadi melakukan akses internet yang istilahnya loss gitu untuk baik upload, download, ataupun mengakses konten-konten yang bebas gitu seperti itu. Nah, di sini untuk beberapa, nah alasan saya menggunakan HTB karena di sini kan HTB atau hierarki token bucket ini kan yang memiliki fitur simple queue ataupun Q3 yang tersedia dalam MikroTik. Nah, alasan lain karena HTB ini dia membaca sebuah parent yang dimana bahwa yang pada HTB itu sendiri itu mengatur atau mengontrol kapasitas bandwidth yang diambil dari algoritma token bucket. Nah, analoginya untuk algoritma ini yaitu penempatan kapasitas ke bucket pada pengambilan kesekian kali. Adapun contoh metode HTB ini yaitu ada simple queue atau dan Q3. Untuk metode dari HTB itu saya menggunakan Q3 yaitu manajemen bandwidth yang kompleks karena pelimitannya itu dapat dikelompokkan berdasarkan protokol port dan kelompok IP address. Nah, untuk konten filternya saya menggunakan web proxy sebagai monitoring web server dan layer 7 protokol untuk memblok atau ya memblok situs-situs yang uh, situs-situs yang difilter sebelumnya seperti HTTPS ataupun HTTP yang bersifat website seperti itu. Dari hasil dan analisa untuk manajemen bandwidth yang pertama yaitu menggunakan Q3. Di sini perancangannya menggunakan perancangan seperti berikut, yang dimana perancangannya itu saya menggunakan perancangan hotspot. Nah, di router mikrotik ini dilakukan pembelian IP address yang masing-masing berdasarkan IP klien yang sudah diatur. Selanjutnya, adapun konfigurasi untuk WLAN sendiri dibuat ke DHCP klien yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar. Yang WLAN ini, port WLAN ini sebagai hotspot. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini konfigurasinya sudah dijelaskan. Nah, untuk konfigurasi ada konfigurasi hotspot dan konfigurasi mangle. Nah, di konfigurasi mangle ini dia sebagai IP firewall mangle yang melakukan atau tugasnya itu untuk marking paket.
Seperti itu. Yang membaca untuk incoming filter, outgoing filter, dan incoming paket, serta outgoing paketnya. Nah, dari konfigurasi Mengal, baru kita konfigurasi Q3, yang dimana tadi untuk pelimitan berdasarkan IP address dari outgoing ataupun incoming atau outgoing. Dari untuk upload ataupun download, seperti itu. Nah, selanjutnya ini dari hasil pengujiannya bahwa downloadnya di dan downloadnya ini di limit menjadi 2 MB dan uploadnya ini 1 MB. Nah, dari content filtering selanjutnya kita melakukan konfigurasi untuk layer 7 protokol dan web proxy. Untuk topologi perancangannya tidak ada perubahan dari pengembangannya sendiri, sama saja. Hanya di sini ada penambahan konfigurasi web proxy, yang dimana web proxy diaktifkan. Yang langkah selanjutnya adalah membuat transparan proxy agar user terhubung dan akses internet tidak perlu mengatur proxy server pada browser. Jadi ketika proses akses ataupun ya mengakses sebuah website itu, web proxy membaca port 80 ataupun port 8080 yang dimana sebagai firewall, sehingga konfigurasi atau yang kita setting sebelumnya untuk transparent proxy-nya itu yaitu memblokir situs HTTP. Situs-situs ini yang sudah dikelompokkan sebelumnya, ada situs hiburan ataupun portal berita. Nah, selanjutnya ada konfigurasi layer 7 protokol. Di layer 7 protokol sendiri itu memblokir situs HTTPS, yang dimana ketika kita mengakses sebuah situs yang sebelumnya kita daftarkan seperti sosial media atau online ataupun video, pada awalnya akan tidak langsung terbaca bahwa konfigurasi layer 7 protokol itu langsung memblok apa yang kita inputkan sebelumnya, seperti sosial media. Di sini saya masukkan Facebook, Twitter, Lajada, Bukalapak, dan untuk videonya YouTube. Ini salah satu saya contoh ya, blokir HTTPS menggunakan layer 7 protokol, yaitu mengakses YouTube. Ketika ada jeda sekitar sepersekian detik ketika kita mengakses itu, maka akan tampil bahwa situs ini tidak dapat dijangkau. Seperti itu. Nah, dari monitornya pengujian web proxy-nya menggunakan web proxy log yang sudah tersedia di dalam fitur Mikrot itu sendiri. Di sini akan terbaca 10 server yang paling sering kita kunjungi, seperti itu. Baik, dari kesimpulan dan sarannya, untuk kesimpulannya sendiri bahwa konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan perancangan manajemen layanan akses internet menggunakan manajemen bandwidth dan content filtering, di sini diterapkan HTTP menggunakan Q3 dan content filtering menggunakan layer 7 protokol untuk memblokir HTTPS dan web proxy untuk blokir HTTP. Sedangkan sarannya dari perancangan tersebut ini sudah dapat berjalan sesuai dengan skenario. Akan lebih baik jika content filtering yang digunakan menggunakan proxy yang proxy eksternal, sehingga cache-nya itu ketika penyimpanan atau akses itu tidak tidak memakan memori gitu, seperti itu. Sehingga cache yang disimpan pada proxy muat untuk penerapan skala besar. Mungkin itu penjelasan singkat tentang makalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.